Halo what's up guys, ketemu lagi sama aku Email Wijaya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini Email Wijaya bakal membahas tentang email ditipu sama bule. Ini penipuan guys. Dan gue sebenarnya udah sadar sih ya, dari pertama udah sadar kalau ini apa sih, ini ada orang dia itu ngaku orang Thailand di DM aku. Nih, aku bacain chattingannya dia. Nih, pertama dia itu DM aku gini. Nih, dia itu DM aku kayak gitu. Jadi, hello gitu kan. Iya gitu kan aku. Nah, aku nggak tahu kalau dia itu orang Thailand. Ya aku bilang iya gitu kan. Aku nggak tahu kan dia apa namanya. Setelah aku lihat profilnya dia kan, oh ini orang nggak beres nih gitu kan aku. Oke, aku lanjutin dia, ladenin dia kan. Santai gitu. Terus aku lanjut ladenin dia terus biar dia itu nggak ngerti kalau aku itu udah ngerti kalau dia itu penipu gitu kan. Nah ini aku lanjutin guys. Oke, ini kan dia itu iya gitu kan aku bilang. Terus habis itu dia bilang I'm Kevin gitu. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan aku. Terus habis itu kan dia itu habis itu bilang gini, oh nice a country, I'm from Italy, I from Thailand gitu kan. I from Thailand gitu. So how is Indonesia now? Nah terus habis itu dia itu tanya Indonesia bagaimana gitu kan. Terus aku tanya, ya kok aku jawab karena aku orang muslim, aku jawab alhamdulillah it's still lockdown gitu kan, karena Indonesia masih lockdown ya kan. Terus habis itu dia tuh balas, oh really gitu kan, benarkah? Really gitu kan. Alright. Oke, lanjut. Dan setelah itu dia itu minta ke aku dia tuh memperkenalkan dirinya gini ya kan. Terus habis itu di DM aku ya kan. Dan di situ dia juga minta nomor WA aku, dan aku di apa namanya, di chattingan di DM itu aku sama dia itu berbahasa Inggris ya kan. Tapi maaf ini nggak aku screenshot karena udah malas gue lihat. Terus aku lihat profilnya dia itu, yang ikutin itu cuma sedikit, cuma berapa ya, ini nih aku lihatin, cuma 52 pengikut, dan dia itu mengikuti 48 orang tuh fotonya aja tuh, keren anjay, keren guys, anjay tuh. Nah nih only reason I'm still single, dia itu single guys. Terus habis itu because I'm saving my love for someone special, dia itu jomblo karena dia itu apa ya, kayak masih mengingat seorang yang spesial gitu, cintanya itu hanya ke orang spesial gitu. Oke, terus dan dia itu mengaku namanya itu Kevin. Nah terus aku angetin dia tuh ya, aku tanggapin dia itu. Terus habis itu dia tuh minta nomor WA aku kan, tadi bilang aku kasih. Nah aku penasaran guys, dia itu dari negara mana sebenarnya gitu kan. Terus dia itu aku kasih nomor WA, dia tuh WA aku ya kan. Nih WA nya tuh, lihat WA nya ini. Dia tuh langsung halo gitu kan. Oh, profilnya dia itu yang dipakai ini. Nah ini profil yang dia pakai ini tuh kan, cakep nian kan. Cakep nian guys. Oh my god, oh my no, oh my wow. Terus dia itu nih lanjut yang chattingannya nih, halo gitu kan, I have ended you, terus so save my number, okay? My number, okay gitu kan. Maaf aku nggak bisa bahasa Inggris guys, ngomongnya aja belepotan. Nah dia itu nyerang B, itu orang kaya mungkin ya. Terus dia itu suruh nge-save nomornya dia. Nah aku save nomornya dia, terus aku bilang yes, okay, Kevin gitu kan. Aku tanya ke dia, terus dia bilang yes gitu kan. Terus I think it's more better to chat her, right gitu kan. Yes right gitu kan aku. Okay, I will have to know. Gue kagak bisa bahasa Inggris. Dah gitu pokoknya dia tuh WA aku. Dah 2 hari dia tuh WA aku, dia tuh nyatain cinta ke aku, nyatain semuanya dia tuh modus semuanya. Itu modus guys, dia itu modus ya kan. Dia itu bilang ke aku kalau dia itu suka sama aku, tertarik sama aku, dan dia itu jatuh cinta pandangan pertama katanya. Dia tuh bilang kayak gini ke aku, tapi bahasa Inggris guys. Tapi bilang aku terjemahin aja bahasa Indonesia. Dia bilang gini ke aku, kamu percaya gak sih pada cinta pandangan pertama? Tai kucing. Nah pas aku WA itu dia kan pakai nomor ya, nomor. Aku cek nomornya guys, aku cek nomornya gitu kan. Aku cek nomornya itu nih
Aku cek tuh nomornya, kode nomor negara plus 234. Nah ini, nah ada kan, cari tahu pemilik nomor 234 nih dari negara MTN nih, Nigeria gitu kan. Jadi di Nigeria ternyata guys, bukan dari Thailand. Ya oke, gitu kan. Nah dari situ aku udah tahu kalau dia itu ternyata ya kan bukan dari Thailand gitu kan. Jadi perasaanku pertama kali itu juga bener gitu kan, tapi aku terus langgatin dia, terus dia itu ya aku ya udah aku langgatin terus. Habis dia WA aku terus-terusan nggak berhenti-henti gitu kan, tapi dia tuh pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah di situ dia itu bilang sama aku, kamu mau nggak, nggak gitu, kamu suka kejutan nggak, surprise gitu kan. Suka gitu kan, aku suka gitu kan, aku bilang suka gitu kan, yes I like gitu kan aku ya. Terus habis itu dia itu bilang ke aku dia akan memberi aku kejutan besok gitu kan, besok dia akan memberi kejutan aku, dia akan memberikan aku sebuah barang gitu kan. Nah dia itu bilang ke aku, barang apa yang kamu kayak apa ya, dia itu nawarin aku, kamu tuh suka apa namanya, diberi kejutan barang itu berupa apa gitu loh. Terus ya aku jawab ini, aku suka kejutan yang barang boneka gitu kan. Terus dia itu kayak beliin apa namanya, dia itu kayak pas malam itu dia itu pergi sama teman-temannya untuk beliin barangnya itu buat aku gitu kan. Dia itu shopping, malam-malam shopping guys, jam 10, tahu jam 10 dia shopping. Terus habis itu ini nah nomornya dia nah kalau kalian kagak percaya nih, nah nomornya ini nah nomornya, ini aku nomornya itu nomor dia bener kan, plus 234. Dia itu penipu guys. Lanjut guys, waktu berjalan ya kan, waktu jalan dia itu katanya hangout sama teman-temannya, beliin barang buat aku, nantinya akan dikirim ke Indonesia gitu kan. Dan aku berusaha di situ, aku berusaha percaya aja gitu kan. Aku apa namanya kayak lo nipu gue. Terus habis itu ya udah gue lanjutin, gimana sampai mana lo nipu gue gitu kan. Ya udah gue lanjutin terus tuh. Aku habis itu minta fotonya dia, minta pap gitu kan, minta pap, kalau bahasa kerennya sekarang minta pap gitu kan. Terus dia itu pas apa namanya, dia itu ngepap pas dia itu di mobil, tapi di kaca mobilnya itu kondisinya nggak malam, siang guys, kondisinya siang. Nih ada fotonya tuh, siang. Dia itu ngirim fotonya dia itu pas siang. Dan anehnya, gobloknya dia itu dikirim fotonya itu, gobloknya ya kan. Nah penipu goblok, baru tahu gue. Nah habis itu dia itu, aku tahu dia itu adalah penipu pengirim barang dari luar negeri. Nih aku kok sudah apa namanya, sudah searching guys, sudah mencari-cari di Google tuh banyak kan, waspada penipu berkedok kiriman barang gitu kan berharga gitu kan. Ini waspada penipu bermodus minta uang dari barang kiriman dari luar negeri gitu kan. Nah ini guys, nah habis itu dia kan akan cerita. Habis itu dia itu habis ngirimkan foto ke aku tanya ke dia gitu kan, bukannya ini malam ya kan, apa sih bahasa Inggris gitu kan. Yes really ini yes, pokoknya dia tuh kayak iya bener ini malam gitu, malam hari gitu kan, dia tuh bilang kayak gitu. Terus gobloknya dia, kenapa dia itu ngirim foto tapi fotonya itu di apa namanya, di sekeliling dia itu kenapa siang hari, goblok nian dia itu. Nah di situ dia pertama kenal sama aku itu dia ngepap sama temennya, nih. Dan aku pertamanya nggak percaya gitu kan. Terus habis itu aku pernah video call sama dia guys, tapi aku nggak bisa screenshot, cuma beberapa apa ya, nggak sampai 5 menit sih guys, cuma 2-3 menit. Aku nggak sempet apa namanya, nggak sempet itu screenshot itunya, soalnya banyak banget pas itu banyak banget dia video call aku, teman aku juga video call aku gitu loh, jadi bertabrakan gitu. Terus ya guys, maaf ada suara ayam, suara orang tuh kan, maaf di sini desa. Oke lanjut. Habis itu kan aku cari-cari di ini juga ada, di YouTube juga ada gitu kan. Terus habis itu habis dia memberikan barang ke aku, dia itu pergi ke tempat pengiriman barang ya kan, dia itu pergi ke tempat pengiriman barang. Nah di tempat pengiriman barang itu dia itu bilang sama aku, katanya dia itu apa namanya, aku harus membayar pajak pengiriman, biaya cukai, harus bayar biaya cukai gitu kan. Terus ya aku apa namanya, aku bilang lah aku kagak punya uang kan, karena gue sobat miskin guys. Nah aku bilang aku gak punya uang guys gitu. Terus dia bilang gini ke aku, gini honey, nah pokoknya dia tuh panggil gue sayang gitu loh,
Pokoknya dia itu menenangkan gue. Oke. Pokoknya dia itu, sayang kamu tenang aja, jangan khawatir, aku sudah memasukkan uang di dalam paket tersebut gitu kan. Dia tuh memasukkan beberapa uang untuk aku. Uangnya itu sebesar $1.550 Thailand gitu kan. Dan aku habis itu aku langsung cek lagi gitu kan. $1.550 Thailand kalau ditukarkan di Indonesia itu cuma 700 berapa gitu loh pokoknya. Nah, habis itu ada lagi malamnya itu ada pihak dari pengirim, ini pihak pengirim barang maksudnya, tuh perusahaan yang pengirim barang nih, dia itu bilang gini, Sigmund of Rival, hello dear customer Mr. Imeide Aprilia. Nah, dia itu nulis nulis nama aku tuh salah guys. Wow, aku nggak paham sama aku tuh salah gitu kan. Aku nggak mau membenarkan ya kan. Aku nggak mau aku nggak mau memberikan alamat nama asli aku gitu loh. Aku nggak mau memberikan nama asli aku. Terus habis itu ini dia bilang, Mr. Maria gitu kan. Mr. Maria guys, Mr. Maria from Flash Global Logistic. Nah ini dia menjelaskan kalau dia itu dari pengiriman barang logistik gini pokoknya kan. Dia itu bernama Mr. Maria gitu. Terus habis itu dia itu bilang ke aku kalau aku itu dapat kiriman dari Thailand, dari Mr. Kevin Ken. Nah habis itu aku disuruh bayar 8 juta. Gila kan ya? Aku bayar kuliah aja susah payah gitu loh, dan harus membayar ini cuma segini aja 8 juta. Oh my god, my wow. Dan aku nggak habis pikir gitu kan ya. Dan terus habis itu aku minta nomor rekening dia. Nah enggak, ini dia, bentar. Nih, dia itu pakai nomor Malaysia nih, kodenya plus 60. Dia itu pakai kode Malaysia, dan aneh kan ya, goblok dia itu ya. Kalau Thailand kan ya, kalau dia dari Thailand ya kan nggak mungkin dia itu pakai kode, pakai nomor dari Malaysia. Goblok nian, tuh kan. Habis itu guys, dia itu, aku bilang apakah aku bisa mentransfer uang gitu kan. Terus aku bilang aku di situ ya kan. Di situ aku juga lihat di kayak ngelabui dia gitu. Dia itu benar Mr. Maria atau enggak gitu. Nah, habis itu dia itu ngirim nomor rekeningnya dia dengan nama nih. Mana ya nomor rekening? Oh ya. Dengan nama Irawan. Tuh. Nomor rekening dengan nama Irawan. Terus habis itu aku bilang gini ke dia, emang nggak bisa ya dia transfer uang dari Thailand gitu kan. Maksudnya yang transfer itu teman aku dari Thailand gitu. Terus dia bilang ke aku gini, no, tidak bisa. Pokoknya dia tuh tidak bisa. Maksudnya dia itu ngomong ke aku, bilang ke aku katanya nggak bisa, harus dari uang Indonesia sejumlah 8 juta gitu kan. Gila tapi dia tuh pikir kalau aku itu orang kaya kali ya, karena aku orang sobat miskin dibilang orang kaya. Gila tuh orangnya kan, nggak ngerti. Lanjut guys, habis itu aku ngechat si Kevin itu yang dongok nih, tuh sama-sama dongok ya, orang dua ya sama-sama dongok gitu kan. Terus aku langsung chat si Kevin, dan aku bilang ke Kevin, kok aku disuruh bayar gini ya kan. Padahal tuh ya guys, kalau kita nerima barang dari luar negeri, kalau kita itu nggak beli, kita itu kayak dibebasin dia juga gitu loh tuh. Terus gini guys, dan barangnya itu kamu tahu nggak beratnya berapa? 29 kilo nih, lihat, 29 kilo. Dan dia menyelipkan uang sejumlah $1.550 Thailand. Dan dolar Thailand itu nggak sama kayak dolar Amerika ya. Dolar Amerika kan banyak banget gitu loh, maksudnya kalau dikurskan ke Indonesia itu banyak banget, sekitar berapa ya kemarin aku browsing itu, $1.550 Amerika itu kalau ditukarkan ke Indonesia itu jadi 22 juta. Kalau cuma dolar Thailand itu $1.550 Thailand itu cuma kita itu dapat uang 700 ribu lebih itu, lebih berapa aku lupa. Terus dia itu guys, dia itu pernah foto uangnya ke aku nih. Dia itu motoin uang yang dia selipkan di kotak yang mau dia kirim gitu loh ke aku gitu. Dia ini uang. Oke. Habis itu aku melihat lagi
Nah di situ aku mau ngerjain dia gitu kan, aku ngerjain dia gitu, aku mau memutarbalikkan fakta gitu loh guys, memutarbalikkan fakta. Aku bilang ke dia, aku nggak bisa bayar segitu banyaknya, kalau kamu suka sama aku, cinta sama aku, kamu bayarin dong gitu kan, aku bilang gitu kan. Terus abis itu dia bilang, aku tidak punya uang sebesar itu gitu. Kalau kamu nggak punya uang sebesar itu, terus cara dari aku, hah? Berani-berani nipu-nipu aku. Nah habis itu guys, aku lihat 8 juta rupiah kalau di apa namanya, ditukarkan di Indonesia itu menjadi enggak, kalau 8 juta rupiah kalau ditukarkan ke Thailand itu sekitar 61.361.000. Jadi 7.361 ya gitu. 17 bukan 7.000, 17.361 rupiah. Itu lebih tepatnya, maaf lipotan. Dan aku udah geram. Dan habis itu ya kan, habis itu aku minta ke si Kevin tuh ya, minta aku disuruh aku nyuruh Kevin untuk transfer ke rekening aku. Aku nyuruh Kevin, oke, kalau begitu aku nggak punya uang gitu kan, kamu bisa transfer ke aku, kamu kan punya uang, kamu bisa transfer ke aku, dan kamu apa namanya, kalau kamu nggak bisa bayar di situ, kamu bisa transfer ke aku, dan nanti aku bisa tukar ke apa namanya, uang Indonesia kalau kamu sudah mengirim ke nomor rekening aku gitu kan. Tapi dia itu bilang gini ke aku tidak punya uang sebanyak itu. Dia itu bilang ke aku, kalau dia nggak punya uang sebanyak itu, kenapa dia nyuruh aku gitu loh, dengan oh my god, nggak banget ya orang kayak gitu kayak kena azab toh, baru rasa. Habis itu guys, habis itu ya kan, habis itu dia itu bilang ke aku kalau dia itu benci sama aku, katanya benci sama aku karena aku tidak mengambil paketnya itu gitu. Bodoh amat gue mah, lo benci sama gue, bodoh amat, serah lu. Habis itu udah kan, dia itu bilang ke aku tidak usah menghubungi dia lagi gitu kan. Oke, fine. Terus habis itu dia itu beberapa jam dia itu ngubungin aku lagi itu dia bilang sama aku, dia itu katanya, honey I love you, atai koceng, modus lo, ganteng-ganteng modus, jadi apa lo. Terus nih guys, dia itu maksa aku untuk bayar paketnya itu sejumlah 8 juta, dan dia itu menyuruh aku untuk pinjam uang ke teman aku, ke saudara-saudara aku, dan aku nggak mau lah, mana ada ya kan, aku pinjam 100.000 aja kagak ada temen aku yang mau minjemin, apalagi 8 juta boro-boro. Lo salah sasaran Bor. Lo salah sasaran, mohon maaf, gue YouTuber, gue pinter, otak digunain lagi guys. Habis itu ya kan, aku tuh ngakak sumpah. Habis itu dia kan banyak banget, pokoknya kalian tuh harus hati-hati ya kan. Ini aku nge-share kayak gini biar kalian tuh hati-hati sama zaman sekarang ya kan. Banyak banget modus penipuan gitu, dari pulsa, dari kalian ditelepon, kalian apa namanya, disuruh apa namanya, kayak jadi saudaranya gitu, terus dia tuh nemu uang dan itu adalah uang saudaranya, kamu disuruh ngaku saudaranya gitu kan. Ya pokoknya modusnya banyak banget guys gitu loh. Dan hati-hati aja ya kan. Dan oke, kalian tuh boleh ya kan, boleh berkenalan sama orang luar negeri gitu kan, boleh berkenalan, tapi hati-hati, kalian juga harus menyelidiki dia dulu. Nomor yang dia gunakan itu kayak apa, di Instagram dia itu isinya apa gitu. Kalau sepi-sepi banget kayak gitu ya kan, yang aku tunjukin tadi ya kan, sepi mampir gitu kan, kayak klik gitu kan, ya itu sangat diragukan sekali guys. Oke, ini untuk pelajaran semua saja, mau tua maupun muda maupun ya masih remaja gitu kan, kalau ada orang seperti ini kalian tuh harus berhati-hati, oke? Dan kalau kalian apa namanya mencurigai orang, nah gitu, kalian juga harus mengeceknya tuh. Apalagi zaman sekarang kan canggih ya kan, banyak banget kita bisa cek fotonya dia itu dari Google kan, ada kan ya sekarang Google Image gitu kan. Nah itu bisa mencari foto yang mirip dengan dia gitu. Jadi kemarin itu aku apa namanya, kayak suara motor. Dan itu kayak apa ya, aku ngecek foto dia itu di Google Image itu, di Google gambar gitu kan, nggak ada foto dia itu, yang sama itu nggak ada. Ya emang dia itu benar-benar dia, dan aku sudah video call sama dia,
tapi maaf aku nggak sempet apa namanya screenshot. Mungkin dia tahu kalau aku mau screenshot, terus habis itu dia matiin gitu kan. Dan aku di situ juga banyak panggilan di situ kemarin itu, nomor aku itu kemarin juga banyak yang telepon video call teman aku juga gitu kan. Terus aku yaudah gitu kan. Terus lanjut cerita guys, pokoknya sama aku hati-hati aja. Lanjut cerita, habis itu aku bilang ke dia, aku udah enak sama dia tuh ya, enak sekali. Nah nih aku bilangin ke dia kayak gini nih, bilang nih, Kevin kamu telah menipu aku gini pokoknya pakai bahasa Inggris nih. Terus how do you mean, maksud kamu apa gitu kan. Terus aku bilang aku tuh udah jenuh sama dia kan ya, aku udah gedek sama dia kan ya, aku langsung ngomong bahasa Indonesia gitu, pakai bahasa Jawa juga nih kan, bodoh amat gitu kan, aku bodoh amat gitu kan, aku bilang gitu, boleh omang saliane boleh omang saliane gitu kan, aku bilang gitu, aku sambil ketawa nih emotnya. Terus itu aku gak bisa bawa gabloki gitu kan, aku bilang gitu kan ya. Habis itu I don't understand you, oke gitu kan, dia tidak mengerti aku gitu kan, apa maksud kamu baik gitu kan, pikir aja sendiri gitu kan terus dia bilang gini, speak English oke gitu kan, misalnya gayamu lor aku bilang gitu sekalian, aku udah deket banget sama penipu gitu kan. Dan aku kerjain gitu loh dia itu, what is wrong with you, don't ever call me again gitu kan. Aku pernah ini dia tuh kan, dia kan ngarang aku untuk meneleponnya gitu kan. Nah pas ini aku tuh mau video call dia gitu loh, mau video call dia kan nggak ngerti nih apa namanya, dia tuh maksud aku tuh nggak tahu gitu kan. Habis itu aku video call dia tapi dia nggak angkat, dan habis itu dia bilang ke aku, don't ever call me again gitu kan, jangan telepon aku lagi gitu kan. Terus habis itu dia itu bilang gini ke aku gitu kan, bilang gini, dia itu malah telepon panggilan suara. Habis itu aku angkat dan dia itu bilang gini sama aku, hello Maida, Maida dia itu tahu nama asli aku itu Maida goblok Nah itu habis itu aku bilang ke dia gitu, kamu telah menipu aku, dan pokoknya aku di situ bilang pokoknya dia itu pokoknya. Terus habis itu dia itu marah, aku bilang dia itu penipu, itu dia marah tuh, imut marah ya kan. Terus nah ini aku bilang ke dia juga, kamu aku tuh suruh transfer gini padahal kan kalau barang dari luar negeri dikiriman orang, terus orangnya itu yang pengirim itu yang menanggung biaya cukanya gitu kan. Aku bilang ke dia kayak gitu ya kan, kamu bohongin aku gini gitu kan, suruh transfer gini. Habis itu aku bilang ke dia gitu, dan aku bilang kamu mengaku berasal dari negara Thailand gitu kan. Terus habis itu setelah aku telusuri nomor kamu itu adalah nomor telepon dari negara Nigeria gitu kan. Terus habis itu dia ketahuan kalau dia itu penipu dari negara Nigeria toh. Nih. Dia cuma lihat WA aku, dan habis itu dia langsung ngeblok WA aku nih. Dia udah nggak pakai foto profil kan, nggak ada itu kan ya. Nggak, udah di blok ya. Nah, dia langsung blok aku gini. Biasanya dia itu ada statusnya kan, kalau belum di blok itu kan ada statusnya itu, kayak gitu statusnya sibuk kemarin itu, busi agak ngerti gue bahasa Inggris gitu. Nah itu udah nggak ada, berarti dia akan ngeblok aku. Dah selesai masalah dari situ, oke. Selesai. Nah begitu guys, karena aku sudah mengetahui biangnya dia dari awal ya kan, dan karena aku sudah tahu ya guys, dia itu dari foto-fotonya dia gitu kan, dari apa ya, kayak ya mana mungkin sih ya gue disukai sama orang Thailand gitu kan ya. Dan untuk mengetahui dia orang Thailand atau enggak gitu kan ya, aku salah satunya ya dia minta nomor aku, ya aku kasih gitu. Oke. Dari sini kalian juga bisa belajar gitu kan, harus hati-hati ya kan, harus hati-hati. Dan kalau ada orang seperti ini, kalian itu nggak usah dilanggatin gitu kan. Ya aku langgatin karena aku udah tahu kalau dia itu modusnya mau nipuin aku gitu kan. Nah habis itu tapi dia itu gobloknya minta ampun guys. Dia mungkin ya kan dia itu mungkin kiranya aku itu adalah orang kaya ya kan, tuh kan. Nggak taunya gue itu sobat miskin ya kan, sobat miskin, goblok. Oke. Oh iya, segitu dulu video dari email, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu berhati-hati dalam bersosial media. Kalian boleh bersosial media tapi harus hati-hati ya kan. Jangan sampai kalian itu tertipu dengan penipu goblok tadi ya kan. Dan kalian juga harus pintar bersosial media. Kalian juga harus lihat berita-berita yang ter-up to date gitu loh guys. Entah itu kalian kalau ketinggalan, kalian juga bisa melihatnya di YouTube seperti itu ya kan. Jadi jangan kalian itu jadi pemuda itu
yang oke, aku mau nurutin ini gini, nurutin zaman seperti ini. Oh ya, lurus aja gini ini. Oke guys, segitu dulu video dari email Wijoyo. Semoga bermanfaat dan selalu berhati-hati dalam bersosial media. Oke? See you and bye bye, sampai ketemu lagi.